Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku, ketika Allah ingin berdua-duaan dengan hambanya di sepertiga malam, dengan penuh kasih sayang, Allah memanggil hambanya. Hambaku, bangunlah, lakukan sholat malam 11 rakaat. Hamba menjawab, Ilahi, aku lelah, tidak sanggup rasanya. Kemudian Allah berkata, hambaku, lakukan 2 rakaat dan 1 rakaat witir saja. Hamba menjawab, Ilahi, aku lelah dan rasanya sulit bagiku bangun di tengah malam. Allah berkata, hambaku, kalau begitu sholat witir saja. Hamba kembali menjawab, Ilahi, hari ini capek sekali. Apa tidak ada cara lain? Allah berkata, hambaku, wudulah sebelum tidur, lalu menatap ke arah langit dan katakan, Ya Allah. Hamba menjawab, Ilahi, aku sudah ngantuk. Kalau aku bangun nanti, ngantuknya hilang. Kemudian Allah berkata, hambaku, tayamum saja di tempat tidurmu dan katakan, Ya Allah. Hamba kembali menjawab, Ilahi, udara terasa dingin sekali. Aku tak sanggup mengeluarkan tanganku dari dalam selimut. Dengan penuh kasih sayang, Allah memberi keringanan. Hambaku, kalau begitu sebut saja dalam hati, Ya Allah, dan akan kami hitung itu sebagai sholat malam. Sampai di sini si hamba sudah tidak peduli lagi, karena ia telah tertidur pulas. Allah berkata kepada malaikat, Lihatlah wahai malaikatku, bagaimana telah aku mudahkan semua baginya. Akan tetapi dia pergi dariku dan tidur tanpa meninggalkan apapun. Bila datang waktu subuh, bangunkan ia agar bermunajat padaku, karena aku merindukan suaranya. Malaikat berkata, Ya Ilahi, telah kami bangunkan dia, tapi dia kembali tidur. Allah berkata, bisikkan di telinganya bahwa aku menantinya. Malaikat berkata, Ilahi, dia tetap tidur. Dan Allah kembali berkata, katakan, waktu azan sudah lewat dan sebentar lagi matahari akan terbit. Bangunkanlah sebelum habis waktu subuh. Malaikat kembali berkata, Ilahi, apa engkau tidak ingin marah kepadanya? Allah menjawab, hambaku tidak memiliki siapapun selain aku. Semoga suatu saat ia bertaubat. Ketika ia sholat, aku menyimak dan memandangnya seakan aku tidak memiliki hamba selain ia. Namun ia lalai seakan ia memiliki ratusan Tuhan. Begitulah kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya Rahman, Ya Rahim. Betapa penyayangnya Engkau ya Rabb. Betapa pengampunnya Engkau ya Allah. Betapa agungnya Engkau Ilahi. Ampuni kami hamba-hambamu yang lemah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah ini adalah penjabaran dari Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-7. 2 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang mendirikan sholat malam. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah sholat malam, separuh malam. Ketika Rasulullah berada di tahun pertama kenabian, menghadapi berbagai pelecehan bahkan fitnah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu sebagai panduan menyikapi keadaan itu. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Muzammil. Beberapa ayat dari surat tersebut berisi semacam panduan spiritual agar beliau tetap tangguh, istiqomah,
dan mantap menjalankan tugas. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah salat malam, separuh malam, atau kurangi sedikit, atau lebih, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, maka aku akan berikan kepadamu qaulan syakilan, atau ucapan berbobot. Dan sesungguhnya bangun di penghujung malam itu adalah paling dalam kesannya untuk menumbuhkan iman dan memantapkan mental. Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-6. Ada dua janji yang Allah berikan setelah beliau melakukan salat malam dan mentartil atau membaca Al-Quran dengan tertib. Yang pertama, qaulan syakilan atau ucapan berbobot yang sering diartikan sebagai kharisma bil khasyaf. Yang kedua, tangguh dan mantap dalam menghadapi tantangan dan ujian. Sahabat Ibnu Abbas dalam tafsirnya menyatakan, setelah turunnya surat Al-Muzammil, Nabi Muhammad terus memelihara salat malam sampai saat-saat menjelang beliau wafat. Berikut adalah 11 manfaat menjalankan salat tahajud. Yang pertama, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana. Yang kedua, tanda ketaatannya akan tampak kelihatan di mukanya. Yang ketiga, akan dicintai para hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh semua manusia. Yang keempat, lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah. Yang kelima, akan dijadikan orang bijaksana, yakni diberi pemahaman dalam agama. Yang keenam, wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di hari pembalasan nanti. Yang ketujuh, akan mendapat keringanan ketika dihisab. Yang kedelapan, ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, bisa melakukannya dengan sangat cepat seperti halilintar yang menyambar. Kesembilan, catatan amalnya saat hisab diberikan di tangan kanan. Kesepuluh, mendapat tempat terpuji. Dan kesebelas, mendapat syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah, semoga Allah memudahkan kita untuk selalu menjalankan sholat tahajud. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain, maka ia mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, share video ini agar Anda panen pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.